akan disikat. Ini yang saya lihat ya dari keilmuan yang saya miliki ya ke depan. Di master, kata duta Intel, NM nggak bebas pendapat master dengan itu. Iya, saya bilang kan ya di beberapa sesi live saya bilang untuk penangguhan Nikita Mirzani ini akan sangat sulit sekali. Kemudian juga akan ada cara-cara dari mereka agar supaya Nikita Mirzani ini ya tetap berada di dalam penjara. Even masa penahanannya sebenarnya sudah habis, itu tidak akan bebas, guys. Tidak akan bebas kalau saya lihat. Karena bagaimanapun Nikita Mirzani adalah role model buat mereka untuk memberikan pesan kepada orang-orang agar supaya orang-orang itu menjadi takut. Nah ini, kemarin kan saya bilang ya di live sebelumnya, mungkin ada yang mengikuti, itu sekitar hanya 40% peluang dia untuk di ACC ya, penangguhan penahanannya, dan ini terbukti ya ditolak oleh majelis hakim ya. Kok nepos sama suaminya masuk sel nggak? Kalau saya lihat ya, kalau untuk suaminya ya agak sulit, tapi tidak menutup kemungkinan akan terseret namanya nanti. Karena permainan ini sebenarnya baru dimulai, guys. Permainan ini baru dimulai. Karena di sini presiden kita itu sebenarnya musuhnya itu banyak sekali ya. Para mafia-mafia, kemudian para orang-orang yang tidak baik yang ingin beliau ini jatuh karena bisnisnya itu sudah ditarget oleh beliau ya. Nah ini musuhnya banyak sekali, guys, termasuk para mafia-mafia. Mafia skincare juga sekarang sudah mulai ketar-ketir kalau saya lihat ya. Sudah mulai saling menyalahkan ya. Kalian bisa lihat HS ini kemarin juga beberapa waktu lalu dari VT yang beredar itu sudah mengkonfirmasi ya, bahwa pabriknya itu tidak terseret ya. Gimana tidak terseret ya? Di persidangan dengan jelas sekali MD mengatakan bahwa produknya yang bermasalah itu dibuat di pabriknya dia. Itu sudah sangat jelas. Nah ini dia ketar-ketir dan ketakutan ya. Ketar-ketir dan ketakutan. Tinggal nunggu waktu saja, guys ya. Sebenarnya sudah dilihat ya, kemudian tinggal nunggu saja dilakukan actionnya nanti. Bang, saya mau tanya apa nih? Aku semalam lihat live data Intel sama Mumble, ngeri-ngeri apa nih, Dek? Bang, apa Fajar suatu saat akan mengetahui niat jahat Septi dan akan menjauhi Septi? Ini siapa dia? Kalau itu masuk sesi konsultasi ya, saya tidak membuka sesi konsultasi ya. Hai Ketua, halo Rindi, apa kabar Rindi? Saya membahas perihal mafia Nikita Mirzani yang bersifat umum ya pada saat sekarang ini ya. Kalian boleh bertanya perihal tentang itu ya. Nanti akan saya jawab perihal tentang itu. Kalau untuk masalah konsultasi pribadi, hari ini saya tidak membuka itu ya. Kalian silakan bisa sesi private ya. Bukan mafia Nikita Mirzani, mafia dan Nikita Mirzani. Ya pokoknya tentang Nikita Mirzani dan para mafia-mafia, guys. Kalian mau bertanya tentang apa silakan. Nggak seru deh kalau Nepos dan suaminya nggak masuk kasus judul. Nepos ini nanti naik statusnya, guys. Makanya kan dia sekarang ini sedang ketakutan, klarifikasi sana sini. Klarifikasinya semakin menjadi-jadi, penyerangannya juga ya terhadap Nikita Mirzani semakin menjadi-jadi. Itu kan juga salah satu kalau saya lihat salah satu pengalihan isu. Karena di satu sisi ya orang-orang ataupun yang bermasalah ini sedang ketar-ketir ya, bahkan sekelas mafia migas saja ya itu sudah ditarget sekarang ya, sudah ditarget. Kita hanya tinggal menunggu saja undang-undang perampasan aset itu disahkan oleh MPR DPR, dan ini harus benar-benar kita kawal ya. Karena apa ya, para koruptor itu yang sudah sewajarnya untuk dimiskinkan ya, siapapun itu. Petani Giri hadir, halo, selamat bergabung kembali. Ketua kita nih, iya Rindi ketuanya ya.
Master, berarti NM akan dipenjara apa akan bebas? Bebasnya nanti ya, setelah persidangan ini masih akan ada lagi persidangan berikutnya sampai tingkat MK ya, Mahkamah Agung atau MK itu. Sampai tingkat itu ya Mbak Kristina. Jadi masih lama ya, tahun ini belum bebas kalau saya lihat itu. Iya, kalau untuk persidangan ini nih masih ya Mbak Diana, masih belum bebas ya. Untuk penangguhannya juga nggak bisa kalau saya lihat ya. Susah di dalam peradilan ini nih, susah untuk menemukan suatu keadilan ya. Di peradilan kali ini yang saya lihat ya, ini adalah peradilan masyarakat. Jadi peradilan masyarakatlah yang akan menilai jalannya persidangan, dan bukan hakim yang saat ini sedang memimpin di persidangan di meja hijau. Oke, hakim memimpin persidangan di meja hijau, tapi ya, para masyarakat ataupun netizen itu sudah melihat sendiri jalannya persidangan, dan itu nantinya masyarakat yang akan bisa menilai ya, apakah memang Nikita Mirzani ini, terima kasih Oma Nana, bersalah atau tidak. Jadi untuk peradilan kali ini ya, masyarakat yang akan memutuskan di luar dari persidangan yang saat ini berjalan. Terlepas dari apapun itu keputusan nantinya hakim yang akan memutuskan bersalah kepada Nikita Mirzani ya. Tapi peradilan masyarakat itu akan menilai sebaliknya, bahwa Nikita Mirzani ini tidak bersalah, dan kasus ini kasus yang sangat amat dipaksakan ya. Sahria, betul ya, NM berat penangguhannya, iya berat sekali ya. Gimana kabarnya Master? Alhamdulillah baik. Rindi, apa kabar Rindi? Gak bakal lolos dong Niki sama Mail. Kalau saya lihat Niki itu lebih berpeluang lolos, tapi bukan di persidangan kali ini. Tapi kalau untuk Mail ini yang kasihan Mail sebenarnya saya. Jadi dia ini semacam kayak menjadi suatu orang yang akan disalahkan guys. Saya melihatnya ke situ. Tapi kalau saya lihat untuk Nikita Mirzani ada kesempatan untuk bebas, karena Mail ini sendiri ya, exposure-nya tidak sebesar Nikita Mirzani, sehingga nantinya Mail ini yang akan menjadi korban daripada mereka ya. Kalau saya lihat seperti itu ya, mudah-mudahan saya salah guys, dan Mail itu bebas ya. HS masuk sel juga nggak kok, mafia besar soalnya. Sekarang ini sedang ketakutan dan ketar-ketir ya Mbak Hera, hamba Allah. Saya melihat saat ini sedang ketakutan dan ketar-ketir. Namanya sudah disebut ya di persidangan kemarin ya, pada waktu MD itu menjadi saksi. Nanti di doktif ya, persidangan doktif, namanya akan disebut lagi guys itu. Saya melihat seperti itu, namanya akan disebut lagi. Dan itu akan ada lebih tambah lagi exposure dan tekanan untuk kepada aparat yang berwajib untuk segera mengecek secara detail dan menyeluruh ya. Sekarang analoginya seperti ini guys, apakah ya, seseorang yang dahulu sudah merugikan masyarakat banyak ya dengan produk-produknya yang bermasalah, apakah ketika produk itu sudah diperbaiki, kemudian sudah ada yang menggunakan produk yang bermasalah itu, apakah akan dibiarkan begitu saja? Ini saya bertanya ya, disclaimer, saya sedang bertanya nih. Apakah akan didiamkan begitu saja? Ya, analoginya kita tambah lagi ya. Ketika ada satu orang koruptor ya, koruptor ini dia sudah korupsi ya, banyak sekali korupsinya sampai mungkin miliaran, kemudian dia bertobat, pada suatu saat dia bertobat, apakah ya, seorang koruptor ini akan dibiarkan begitu saja? Kalian bisa ambil kesimpulan sendiri ya. Jika seperti itu, jadinya kan enak ya guys ya, enak gitu. Mereka akan berlomba-lomba ya menjadi seorang koruptor, karena nantinya ketika bertobat si koruptor ini, jadi hilang semua kesalahannya.
Nah, seperti itu ya analoginya ya. Oh, keputusan ini masih lama kah? Bentar lagi, tapi kalah kalau saya lihat ya guys. Berarti benar kata Argumai Bang, NM vonis masuk dan RG menang. Ya untuk persidangan ini ya kalau saya lihat ya. Tapi dia kan hanya melihat persidangan ini ya. Kalau saya melihat nantinya Nikita Mirzani ini akan bebas. Inilah yang saya bilang kemarin ya, amalan yang ambigu. Ambigunya kenapa ya? Ketika nanti terima kasih hamba Allah, semoga berkah selalu, sehat selalu. Ketika ambigu ini nih nanti Nikita Mirzani bebas ya, dia akan berargumentasi bahwa di persidangan pertama Niki itu kan masih di penjara. Dia akan beralasan seperti itu. Tapi ketika nanti di persidangan ini Nikita Mirzani bebas ya, nah itu yang akan menjadi permasalahan buat dia. Gitu Mbak Susi. Bang, gimana Mas Gosip? Minta maaf, benar atau settingan? Settingan itu Lili, bohong itu. Ada udang di balik bakwan itu. Udah keluar aja, keluar mana emang Rindy? Intinya NM nanti masuk enggak? Iya masuk. Kalau untuk ini masuk ke penjara. Ayo kapan ketemunya? Ntar lah. Saksinya juga masih banyak Capricorn Girl. Iya, ini kan untuk mengulur waktu ya, mengulur waktu agar supaya NM ini lebih lama di penjara, kemudian mentalnya semakin jatuh, mentalnya semakin drop ya. Yang permasalahannya adalah kemarin saya bilang akan ada, selama ini sudah ada serangan ya. Ketika seseorang mentalnya itu drop, itu akan sangat mudah sekali ketika diserang oleh kekuatan-kekuatan yang bersifat supranatural ya. Ini permasalahan yang saya lihat akan semakin serius guys. Sidang NN kayak teroris dan korupsi. Iya itu. Kenapa ya berat penangguhan gak lolos? Tadi sudah jelaskan ya. Nikita Mirzani ini adalah role model yang akan terus digoreng, akan terus dibuat framing agar supaya orang-orang ya nantinya ketika ingin membuka suatu kasus itu akan berpikir 100 kali. Kenapa? Karena Nikita Mirzani aja yang mempunyai exposure yang sangat tinggi, dia bisa dipenjara, apalagi kalian ya, apalagi saya gitu, yang tidak mempunyai exposure tinggi. Nah ini pesan yang akan mereka sampaikan sebenarnya kepada kalian secara tidak tertulis tentunya. Hari ini persidangan udah gamblang, tapi JP dan hakim tutup mata. Iya pastinya akan tutup mata itu. Makanya saya bilang ini sebenarnya ada persidangan masyarakat yang menilai, masyarakat yang memutuskan, yang pada akhirnya ya kekuatan daripada netizen itu sendiri yang akan semakin bertambah. LPNM ke FS, kasus 3 huruf bakal gelap kayak perkara bentar lagi. Kasus 3 huruf ini apa ini? Iin. Selamat siang juga Davina. Halo, selamat bergabung kembali. Rini, Nepos SS dari